Oke, Sampurasun. Kembali lagi di Osjur, obrolan seputar jurusan. Yuk, kenali jurusan yang ingin kamu pilih. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat sore. Semoga sehat selalu meskipun di rumah aja. Dan teman-teman semuanya, spesial di Osjur kali ini. Biasanya teman-teman semuanya bareng sama Juan, yaitu kakak kita gitu ya. Dan kali ini spesial banget buat sobat Osjur semuanya. Bakal ditemenin sama aku, Asep Supriyatna. Dan ini juga baru pertama kali aku nge-host di Osjur gitu ya. Jadi ini sebuah kesempatan banget buat aku. Dan di sini juga aku ditemenin sama narasumber kita yang keren banget. Nanti bakal aku kenalin. Salam kenal juga buat semuanya dari aku, Asep. Dan buat yang belum tahu teman-teman semuanya, Osjur tuh apa sih Kak sebenarnya gitu ya. Jadi Osjur adalah akronim dari obrolan seputar jurusan yang merupakan dialog ringan nih antara narasumber dengan hostnya tentang perkuliahan dan jurusan yang bakal kita bahas di setiap pertemuannya gitu. Dan tentunya bareng teman-teman kita dari narasumber kita dari berbagai universitas maupun PTN, PTS, kedinasan, akademi, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi harapannya itu lewat Osjur ini kita bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman semua dan juga pemahaman buat teman-teman biar teman-teman semuanya tercerahkan gitu ya. Akhirnya jadi tahu nih mau pilih jurusan apa dan tahu lebih dalam jurusan yang bakal teman-teman pilih seperti itu. Di episode kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita. Di sini ada Halo semuanya, jadi kenalin nama aku Nagasasi Wincahyo Artifaji, biasa kesehariannya dipanggilnya Awang. dipanggilnya Awang, Kak Awang ya Kak ya kepanggilnya. Oke, Kakak dari angkatan berapa Kak? Aku dari angkatan 2018. 2018 teman-teman semuanya. Berarti sekarang ini mau masuk semester ke 7 ya Kak ya? Iya, 7. Oke, udah mau deket-deket skripsi nih teman-teman semuanya. Oke, gitu dia. Jadi dan Kak Awang ini yaitu dari jurusan Administrasi Publik, betul ya Kak ya? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu ya kalau misal di UB itu sama kayak di UI beda. Kalau di administrasi publiknya itu kita masuknya di Fakultas Ilmu Administrasi. Oh my god, wow, tuh kan jadi aku jadi tahu. Jadi ternyata kalau di Universitas Brawijaya itu administrasi publiknya masuk ke dalam fakultas administrasi sendiri gitu Kak ya? Ya, Fakultas Ilmu Administrasi. Oh my god. Nah, gitu teman-teman semuanya buat sobat Osjur beda ya. Mungkin kalau di beberapa universitas masuknya kayak di Unpad gitu ya Kak ya. Masuknya itu ke dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Cuman kalau di Universitas Brawijaya berarti sama kayak di Universitas Indonesia ya Kak ya. Dia ada Fakultas Administrasi sendiri gitu. Iya, benar banget. Oh, dan salah satu jurusannya ada Administrasi Publik. Nah, Kak Awang, kalau ngomong-ngomong tentang jurusan Kakak saat ini gitu ya, Kak, Kakak masuknya lewat jalur apa sih, Kak? Kalau aku dulu dari SBM. SBMPTN. Wah, berarti mengalahkan banyak pesaing di jalur tes ya, Kak ya? Wah, keren banget. Dan berarti Kakak kalau pas SMA-nya itu Saintek maksudnya IPA atau IPS, Kak? Nah, itu mungkin yang agak menarik ya dari aku. Jadi aku dulu dari IPA. Kenapa kemudian milih buat masuk di administrasi publik? Karena aku ngerasa mungkin aku kurang cocok di IPA gitu ya. Karena jujur aku nggak masuk kuota SNM. Dan mungkin emang jalan aku buat pindah jurusan gitu. Dan akhirnya aku mutusin buat pindah jurusan ke IPS. Yang dari awal sama sekali belum pernah belajar IPS gitu ya, apalagi di kurikulum dulu KTSP itu nggak ada pelajaran IPS sama sekali. Beda ya Kak, kalau misal di K13 itu ada beberapa pelajaran dari IPS yang masuk ke IPA gitu. Nah di angkatanku itu nggak ada, jadi aku benar-benar mulai dari nol dan aku lebih nyaman belajar IPS dan ternyata
jalan aku sekarang di administrasi publik. Oke, wow, keren banget ya, udah bisa menentukan passionnya, udah bisa menentukan mana sih yang sebenarnya itu kakak banget gitu ya kak ya. Kak, boleh di-spill juga nih dulu SMA di mana sih kak? Mungkin ada teman-teman juga yang satu SMA sama kakak nih, jadi kayak wah ada kakak kelas aku gitu. Aku dari SMA 3 Magetan. Oke, dari SMA 3 ya kak ya. Oke, teman-teman SMA 3 nih kakak kelasnya ada di sini gitu. Dan kak, tadi kan kakak ngomong juga, kakak lebih nyaman belajar di ternyata soshum gitu, yang akhirnya milih administrasi publik. Nah, sebenarnya kak, kenapa sih ada alasan tertentu nggak sih kenapa pilih administrasi publik dibandingin jurusan soshum lainnya gitu? Jadi sebenarnya aku bisa sampai milih administrasi publik itu melalui karena dalam bayangan aku itu dulu aku pengen ke ilmu pemerintahan, tapi aku mikir selain aku pengen di satu jurusan tertentu, aku juga dari awal itu udah nyimpen satu keinginan buat kuliah di salah satu kampus impian aku, yaitu UB, dan sekarang ternyata aku di UB. Tapi dalam pikiranku dulu aku nggak mau masuk di ilmu pemerintahan gitu, karena dulu di ilmu pemerintahannya UB yang ada di FISIP itu akreditasinya masih B gitu. Jadi aku mikir jurusan apa ya yang kira-kira nyerempet sama ilmu pemerintahan gitu. Nah, aku langsung kepikiran ke ilmu politik. Tapi pas aku cek juga ternyata ilmu politik di UB itu juga masih B kayak gitu. Nah, aku mikir lagi apa ya kira-kira yang cocok. Bahkan sebelum aku tahu ilmu pemerintahan aja aku belum tahu ternyata ada jurusan namanya administrasi publik kayak gitu. Maka riset aku jurusan apa ya yang mirip sama administrasi publik atau sama ilmu politik gitu. Nah, akhirnya aku nemu satu jurusan yang namanya administrasi publik gitu. Dan di saat itu juga aku nyari apa sih yang dipelajari di sini gitu. Aku nyari mata kuliah apa sih yang ada di jurusan ini, dan ternyata aku nemu ternyata administrasi publik kayak gini gitu. Akhirnya aku milih administrasi publik kayak gitu. Wow, keren banget. Nah, teman-teman, ini penting banget ya, Kak. Sebenarnya yang aku bisa garis bawahi dari kakak ini, itu kakak riset banget ya, Kak, tentang jurusan yang pengen kakak pilih, biar nggak salah pilih jurusan, biar sesuai juga dengan keinginan, dan biar menjalankan sesuai dengan hati gitu kan. Jadi akhirnya kakak juga universitasnya dapat sesuai dengan impian, dan jurusannya juga sesuai dengan yang diinginkan ya. Keren. Wah, ini tips juga nih buat teman-teman semuanya untuk memilih jurusan ya. Jadi tolong dicari lagi apa yang sesuai dengan teman-teman gitu. Nah, Kak, kalau ngomongin tentang administrasi publik, Kak, di beberapa universitas tuh aku lihat ada namanya administrasi negara, nggak ada administrasi publik gitu. Nah, kalau di Universitas Brawijaya itu adanya justru administrasi publik. Nah, ini dua jurusan ini tuh sama atau berbeda sih, Kak? Apa gimana, Kak? Kalau kita lihat dari mungkin dari seharusnya ya orang-orang yang udah masuk di jurusan administrasi publik itu harusnya ngerti ya, maksudnya apa sih bedanya gitu. Sebenarnya itu sama aja gitu, cuma yang aku tahu selama aku sekian tahun belajar administrasi publik gitu ya, untuk administrasi negara sendiri itu merupakan paradigma lama gitu dalam administrasi publik. Sebenarnya sama, administrasi publik itu negara gitu, tapi biasanya kampus-kampus yang memakai nomenklatur administrasi negara itu lebih fokus sama negaranya itu sendiri gitu. Beda kalau di administrasi publik itu kita lebih menekankan bagaimana negara itu dikelola tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga stakeholder gitu. Misalnya bangun jalan tol, nggak mungkin kan pegawai pemerintah itu ngecor gitu, lalu ngaspal jalan gitu kan nggak mungkin. Maka di administrasi publik itu kita berusaha gimana sih pemerintah itu cuma ngatur doang gitu, nggak harus mikir sedetail itu gitu. Lalu maka dari itu muncul paradigma, salah satunya adalah administrasi publik, di mana pemerintah itu berusaha untuk dikelola dengan stakeholder-nya. Gitu. Wow, berarti belajar juga tentang kebijakan publik ya, Kak ya? Lebih luas lagi gitu kalau berbicara tentang publik ya, Kak? Ya, betul banget. Oh, gitu teman-teman semuanya. Jadi mungkin lebih ke penamaan aja ya, Kak, dan juga mungkin paradigma baru. Karena ternyata yang namanya ilmu sosial itu ya, Kak, itu kan mengikuti perkembangan zaman teman-teman semuanya. Jadi akhirnya diubah namanya menjadi administrasi publik gitu ya, Kak ya. Nah, gitu teman-teman semuanya. Ini pengetahuan baru juga lah buat kita semua. Nah, Kak, kalau ngomongin tentang jurusan Kakak dan fakultas Kakak, yang tadi aku menarik banget ya, karena di kampusku tuh nggak ada fakultas ilmu administrasi gitu. Jadi
aku menarik juga nih buat aku gitu. Nah, ngomongin tentang fakultas dan juga jurusan, kan biasanya kalau jadi mahasiswa baru tuh ada ospek ya Kak ya. Bisa diceritain nggak sih sama kita ospek di Fakultas Ilmu Administrasinya UB itu gimana sih? Terus juga gimana sih jurusannya mengadakan ospek jurusan seperti itu? Kalau di Fakultas Ilmu Administrasi sendiri, kita VIA ya nyebutnya, biar lebih singkat gitu. Kalau di VIA sendiri itu, apa ya, kita tuh terkenal fakultas yang santai sih sebenarnya. Dalam segala hal, baik dari perkuliahannya, ospeknya gitu. Kalau di VIA sendiri, ospeknya itu sekitar 1 semester kalau nggak salah dulu. 1 semester ya, pas offline, nggak tahu sekarang. 1 semester itu biasanya Sabtu atau Minggu itu masuk gitu. Dan ya kayak ospek-ospek lainnya sih Kak, yang materi, terus apa ya, penanaman nilai-nilai fakultas kayak gitu. Santai sih, nggak kayak yang fakultas teknik yang terkenal diteriak-teriakin gitu. Kalau di Tiang juga sih santai. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman semuanya tentang ospek, tentang stigma ospek yang keras segala macam. Di administrasi publik dan juga di VIA itu tenang aja, santai tapi tetap berilmu teman-teman semuanya. Karena udah diatur ya Kak ya, ilmu-ilmu apa yang sebenarnya cocok nih untuk diadakan di ospek. Seperti itu teman-teman semua. Nah Kak, kalau ngomongin, tadi kan udah ngomongin tentang osjurnya, tentang ospaknya juga gitu. Nah kalau lingkungannya Kak, lingkungan pertemanannya, lingkungan pembelajarnya tuh gimana sih Kak di sana? Di VIA Universitas Brawijaya? Kalau lingkungan itu menurut aku apa ya, Bhinneka Tunggal Ika banget sih. Soalnya aku ngerasa di VIA itu bener-bener dari manapun itu ada gitu. Bahkan kan biasanya kalau misalkan kampus-kampus di daerah itu dipenuhi sama mahasiswa-mahasiswa daerahnya masing-masing gitu kan. Tapi di VIA itu malah kebanyakan dari Jabodetabek, lalu ada dari NTB, NTT gitu. Bener-bener apa, majemuk gitu. Jadi menurut aku di VIA itu kita kan rumpun sosial gitu ya. Di sosial itu bener-bener ngerasa bahwa ya bersosial gitu, nggak cuma dari satu golongan dan dari segi pemikirannya itu ya udah kayak gitu doang gitu. Tapi pas kita masuk VIA itu bener-bener ternyata tuh apa ya, ternyata tuh kayak gini. Kalau misalkan kita ketemu sama orang yang di luar lingkungan kita, dari segi pemikirannya beda kayak gitu, mungkin pembelajaran itu nggak cuma di kelas doang gitu, tapi juga pembelajaran tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang sifatnya itu beda, latar belakangnya beda kayak gitu. Oke, jadi ternyata kuliah itu juga nggak cuma belajar tentang teori aja ya Kak, dan juga tentang ilmu yang Kakak pilih, tapi ternyata kalau kata Kak Awang tadi, juga belajar banyak hal teman-teman, sampai kita jadi tahu cara memperlakukan orang lain sesuai dengan mungkin standarnya dia gitu ya Kak ya, sesuai dengan bagaimana yang ingin diperlakukan gitu. Apalagi punya teman baru ya Kak dari berbagai daerah, jadi kalau misalnya nanti main ke Bali, main ke Sumatera, udah ada temen gitu. Sedangkan kalau Kak Awang sendiri aslinya dari Pulau Jawa ya Kak ya, jadi makin banyak teman lagi gitu. Dan Kak, boleh nggak sih Kak aku minta pendapat Kakak atau 3 kata deh menurut Kakak yang bisa menggambarkan jurusan Kakak? 3 kata apa ya? Santai, santai, terus santai, padat, menjerumuskan. Wow. Itu agak ini ya, agak berkontradiksi ya. Tapi kalau bisa aku jelasin tuh gini, di administrasi publik itu sebenarnya kuliahnya tuh padat dalam artian kayak banyak hal yang kita pelajarin gitu, mulai dari manajemen, politik, lalu ada juga teori-teori birokrasi pemerintahan gitu. Tapi dari segi kesehariannya itu santai gitu. Tapi karena kesehariannya itu terlihat santai, maka kadang orang-orang yang ada di administrasi publik itu suka terjerumus gitu. Karena kan kita penerapan ilmunya itu ada di organisasi. Karena kuliahnya kita santai, maka banyak orang-orang yang terlalu ambis di organisasi sampai kuliahnya itu terlupakan kayak gitu, saking santainya. Padahal harusnya kalau misalkan kita, karena jurusan itu santai, kita harus bisa mendulang ilmu, mendulang nilai yang bagus gitu. Tapi ya karena itu tadi, mungkin orang-orang tuh suka terjerumus sama kehidupan kuliah yang berorganisasi, lalu nongkrong sana sini, jadinya ya
mereka suka terjerumus gitu. Oh oke, berarti di sini PR-nya itu mengatur waktu ya Kak, mungkin untuk membagi waktu pembelajaran dengan juga organisasi. Nah buat teman-teman semua nih yang lagi SMA juga sekarang, jadi tolong dari sekarang nih Kak ikut organisasi, coba diatur waktunya biar pas kuliah nggak kaget ya Kak ya, biar nggak terjerumuskan kalau kata Kak Awang tadi. Oke, Kak Awang tadi teman-teman semua juga banyak yang udah DM di Instagramnya Osjur nih Kak, nanyain tentang Kak di administrasi publik itu ada nggak sih pelajaran yang waktu SMA itu dibutuhin atau misalnya dipelajarin lagi gitu pas kuliah? Kayak misalnya apakah di administrasi negara atau publik karena belajar tentang publik itu ada PPKN lagi atau gimana sih Kak? Atau ada pelajaran lain yang ternyata tuh linear banget nih dipakai di kuliah gitu? Kalau di administrasi publik ya selama yang aku tahu mungkin PPKN sama ekonomi ya, karena di administrasi publik itu kan tata kelola pemerintahan gitu. Di PPKN kita banyak belajar tentang bias politika gitu, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Nah itu dipakai di administrasi publik. Lalu kalau dari IPS-nya sendiri itu mungkin ekonomi ya. Ekonomi itu di administrasi publik itu kita belajar keuangan negara, lalu ada kebijakan fiskal dan moneter, keuangan daerah juga gitu. Jadi mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang mau nyiapin masuk ke administrasi publik mungkin dikuatin di PPKN sama ekonominya. Oke, jadi itu kepake banget ya Kak pas masuk kampus gitu ya Kak ya. Itu jadi bahan basic buat belajar di kampus. Gitu. Nah, Kak aku mau nanya juga sama Kakak nih. Kenapa sih Kak, mungkin buat teman-teman semuanya banyak nih di TikTok aku lihat kayaknya tuh orang-orang tuh kayak Amin UB 2022, Amin UB 2023, bahkan udah dari kayak 2025 udah ada gitu. Padahal kayak masih SMP atau masih apa, tapi mungkin termotivasi dari kakaknya atau saudaranya atau nggak tahu. Dan kalau kita lihat teman-teman track recordnya Universitas Brawijaya ini menjadi top kampus di SNMPTN, SBMPTN tuh banyak peminatnya ya Kak ya. Jadi banyak banget. Nah selain itu Kak mungkin ada pendapat dari Kakak, kenapa sih kita harus pilih Universitas Brawijaya Kak? Kalau menurut aku kenapa harus UB, karena apa ya, sebenarnya semua kampus sama ya, tergantung gimana kita belajar, gimana kita beradaptasi gitu. Tapi aku selama aku kuliah di UB dan mungkin masuk ke beberapa kampus ya, cuma main-main gitu, aku ngerasain vibes-nya itu beda gitu. Kalau misal di UB sendiri itu kan di Malang ya, awalnya itu dingin dan bukan kota yang sibuk gitu, bisa dibilang bukan kota yang sibuk dan bisa dibilang kotanya kecil gitu. Jadi dari segi godaannya sendiri itu nggak terlalu banyak, lingkungannya itu nyaman, dan mungkin kampusnya sendiri juga bisa dibilang fasilitasnya lengkap ya, karena selama aku kuliah di UB aku nggak pernah ngerasa kekurangan kelas atau kekurangan apa, ngerasa kok kampus gini ya gitu, aku nggak pernah ngerasa gitu. Jadi menurut aku paket lengkap lah gitu UB kalau misalkan buat teman-teman yang pengen cari kampus yang nyaman, bagus, dan bisa sebenarnya kan kalau misal UB itu terkenalnya mahal gitu ya. Sebenarnya mahal atau enggaknya kampus itu ya tergantung dari apa ya, jalur masuknya, lalu dari background orang tuanya juga gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang pengen masuk ke UB jangan takut buat dapat UKT yang mahal atau gimana, karena menurut aku semua kampus itu juga udah bikin standarisasi buat UKT-nya masing-masing gitu, udah ada standarnya sendiri kayak gitu. Oke, jadi kalau stigma tentang mahal itu relatif ya Kak, tergantung jalur masuknya dan juga pendapatan dari mungkin orang tua teman-teman semua gitu ya Kak ya. Dan tadi benar banget kenapa pilih semua kampus sama aja dan kenapa pilih UB. Tadi pertama itu firstly penting banget menurut aku, fasilitasnya lengkap ya Kak ya. Itu penting banget karena buat kuliah gitu teman-teman. Dan juga tadi lingkungannya. Jadi bisa dikatakan ini kayak apa ya Kak, kayak kuliah sambil liburan gitu. Soalnya cuacanya, suasananya adem, terus nggak begitu sibuk kotanya, udah gitu deket sama wisata-wisata ya Kak. Kan kalau nggak salah Malang tuh kota batu gitu kan julukannya, terus ada sekitarnya mungkin Surabaya gitu ya Kak, walaupun aku nggak tahu sejauh apa gitu dengan daerah-daerah sampingnya, tapi bisa sambil liburan lah gitu ya Kak. Wah keren banget. Dan kalau buat kakak sendiri Kak, nih kakak udah sekitar 6 semester ya Kak ya, 2018, 6 semester berarti ada nggak sih Kak kesan pesan kakak selama kuliah selama 6 semester ini di jurusan administrasi publik nih Kak?
Kalau pesan-pesan dari aku apa ya? Mungkin aku pengen pesan ke teman-teman semua ya, sama yang kayak aku bilang di awal tadi, kalau misalkan kalian nanti pengen cari jurusan itu benar-benar harus sesuai sama diri kalian gitu. Karena aku udah ngerasain dari awal itu gimana rasanya sekolah nggak sesuai sama apa yang kita pengen gitu ya. Aku dari IPA lalu ngerasa bener-bener ternyata padahal cuma sekolah doang, tiap hari tuh masih pulang, masih ketemu orang tua gitu, itu berat banget gitu. Apalagi nanti kuliah, kalau misalkan nanti teman-teman semua itu ngerasa salah jurusan sendiri di perantauan, itu bakal berat banget gitu. Nah yang aku rasain selama ini karena aku kuliah sesuai dengan jurusan aku benar-benar ngerasa enjoy, nggak pernah ngerasa beban. Tiap hari kuliah itu berasa apa ya, ya udah kuliah tuh main gitu, having fun, dapat ilmu, ketemu teman-teman, ketemu dosen, ngobrol kayak gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke, sejauh ini jadi kalau Kak Awang itu sangat menikmati sekali proses kuliahnya karena Kak Awang tadi belajar dari kesalahan mungkin ya Kak, atau belajar dari yang sebelumnya ngerasa nggak nyaman di SMA, akhirnya di kuliah ini coba totalitas, coba cari sesuai dengan jurusan yang Kakak pilih dan juga coba cari sesuai dengan minat gitu ya Kak. Jadi akhirnya ngejalaninnya nggak setengah-setengah, jadi ngejalaninnya benar-benar full banget. Dan kalau kuliah online gini gimana nih Kak nih kesannya? Jadi kan ketemu teman-teman juga terbatas gitu ya. Kendala-kendala apa sih Kakak alami Kak? Kalau kuliah online apa ya, sebenarnya mungkin ini jadi apa ya, jadi kendala banyak orang, dalam artian kayak apa ya, nggak semaksimal kalau misalnya kita ketemu dosen, ketemu teman-teman gitu. Karena ya kita bisa nyambi apapun gitu. Banyak mungkin teman-teman yang udah ngerasain kuliah online itu benar-benar males, udah apaan sih ini gitu, kayak udah nggak serius gitu. Karena aku ngerasa dari dosennya sendiri juga beberapa kayak nggak serius juga gitu. Ada beberapa dosen yang apa ya, bisa dibilang ogah-ogahan buat ngajar gitu, karena ya mungkin keterbatasan beliau-beliaunya juga buat beradaptasi sama teknologi ya, beliau-beliaunya yang udah sepuh kayak gitu. Mungkin kendalanya males, terus apa ya, kadang kendala jaringan juga kayak gitu. Banyak sih sebenarnya online itu, malah menurut aku banyak kendala yang kita temui kayak gitu. Oke, tapi walaupun begitu kakak udah 6 semester, keren banget, udah melewati semuanya. Berarti kayak wow, ya udah kayak struggle dihadapin sampai akhirnya ya nyaman aja dan udah mau skripsi gitu ya kak. Nah untuk semester depan kakak bakal masih tetap kuliah atau udah tinggal skripsi kak? Nah untuk semester depan aku cuma tinggal ambil magang sama skripsi, jadi udah nggak ada kelas. Wow, keren banget. Jadi kayak aduh semoga bisa bareng juga nih sama Kak Awang. Semoga aku bisa cepat-cepat juga nih semester akhir biar kayak Kak Awang ya. Udah kayak apa ya Kak? Aku kuliah online tuh kayak cuman kuliah offline ketemu teman-teman cuma sekali doang satu semester, habis itu langsung kuliah online terus sampai sekarang. Jadi ngerasa kayak bener-bener emang bete banget sih gitu ketemu teman gitu. Akhirnya kayak nggak begitu deket banget juga sama teman kan. Jadi cuman ya sekedar di online aja gitu. Kak, boleh dong Kak buat Kak Awang nih, semoga kita doain ya teman-teman biar magangnya dan skripsinya lancar buat Kak Awang. Dan boleh dong Kak sedikit motivasi buat teman-teman calon mahasiswa baru yang sekarang mungkin nih baru mau masuk, atau yang teman-teman semua tahun depan mau ikut SBMPTN, SNMPTN, atau buat adik kelas yang baru kelas 1 SMA juga boleh nih Kak, motivasi dari Kak Awang. Kalau menurut aku buat teman-teman yang masih SMA-nya masih kelas 1 gitu ya, kelas 10 ya. Iya, kelas 10 gitu mungkin kalau misalkan kalian pengen kuliah dan lewat jalur SNM gitu. Karena menurut aku jalur SNM itu tricky ya. Kalian bisa nyiapin dari awal gitu, belajar sungguh-sungguh mumpung ini online. Menurut aku kadang online itu salah satu kelebihan itu gampang cari nilai gitu. Karena dosen benar-benar apa ya, nggak seteliti itu buat tahu mahasiswanya gitu. Kalau di SMA mungkin lebih gampang lagi gitu, jadi mungkin persiapin semuanya dari awal gitu. Tapi buat teman-teman yang udah kelas 2, udah kelas 3, yang udah mau fighting sama SBM sama mandiri, mungkin benar-benar disiapin yang benar-benar gitu. Puasa dulu mainnya, puasa dulu seneng-senengnya, kita tirakat dulu buat susah-susahan belajar gitu. Jadiin belajar itu sebagai sebuah hobi gitu. Karena kalau misalkan kita udah enjoy, udah seneng, pasti itu bakal gampang. Oke. Ada lagi Kak tipsnya Kak kalau buat SBMPTN nih, mungkin cara belajarnya gimana dari Kak Awang, tips-tips belajarnya?
Kalau aku dulu belajarnya itu lebih apa ya? Aku ikut bimbel, tapi aku ngerasa bimbel itu bukan satu hal yang ngebantu banget gitu. Karena itu menurut aku cuma jadi penunjang. Semua tuh balik ke diri kita gitu. Kalau aku lebih ke cari gimana sih nyamannya kita belajar tuh yang model kayak gimana. Di waktu yang seperti apa sih kita itu nyaman buat belajar gitu. Kalau aku dulu siang itu aku puas-puasin buat tidur, buat main HP, tidur, rebahan gitu. Tapi aku malam mulai habis isya, semua tidur kan rumah hening ya. Itu jadi lebih tenang buat belajar. Aku biasanya belajar dari setelah isya sampai jam 2-an. Menurut aku itu waktu yang baik bagi aku gitu. Nah, buat teman-teman mungkin punya waktu yang punya waktu sendiri buat enjoy-nya belajar tuh jam berapa gitu. Kayak gitu sih ya. Semua balik ke diri masing-masing gitu. Yang penting kita bisa nge-manage waktu kita, bisa nge-manage diri kita buat nyiapin semuanya dari awal. Wow, keren banget. Aku sampai nggak kepikiran kayak, wah belajar ternyata efektif juga gitu ya. Ternyata setiap orang tuh punya cara belajar yang beda-beda. Ada yang siang mungkin, ada yang efektifnya pagi. Kalau kakak dari isya sampai jam 2 malaman gitu ya kak ya. Wow, nih teman-teman semuanya nih salah satu tips dan juga trik buat persiapan masuk kuliah nih bisa ditiru juga gitu. Dan tadi kalau kata Kak Awang bener banget, jangan sampai teman-teman salah jurusan, pilih jurusan yang sesuai dengan passion gitu ya Kak. Dan jangan lupa untuk belajar, jadikan belajar sebagai hobi, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Kak ya. Kalau teman-teman usahanya benar dan juga ikhtiarnya benar, teman-teman pasti bakal mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua gitu ya Kak ya. Wow, keren banget. Dan terakhir nih Kak, dari Kak Awang, boleh juga dong Kak, ajak teman-teman semuanya, kenapa sih harus masuk Universitas Brawijaya gitu? Jadikanlah UB sebagai pilihan. Buat teman-teman semua, mungkin kalian semua harus memperhitungkan UB sebagai salah satu kampus pilihan kalian gitu. Karena bisa dilihat ya di Google gitu, gimana sih UB itu kayak gimana gitu. Lingkungannya itu kayak gimana gitu. Pasti kalau misal kalian nanti udah tahu UB itu kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, pasti kalian bakal ternyata UB kayak gini gitu. Itu beneran nyaman banget. UB di satu kota yang bisa dibilang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, dengan hawa yang dingin, dikelilingi oleh berbagai tempat wisata yang kalau misal kalian nanti di tengah-tengah itu capek, kalian bisa minggir dulu ke tempat wisata-wisata itu buat refreshing kayak gitu. Jadi mungkin kalian cari tahu lagi UB biar UB ini menjadi salah satu kampus yang bisa kalian pilih dan kalian perhitungin buat jadi salah satu pilihan kalian di SBMPTN maupun SNMPTN kayak gitu sih. Oke, dan juga di Universitas Brawijaya itu ada jalur mandiri ya Kak ya, kalau nggak salah. Nah, ada jalur mandiri, jadi jangan khawatir, coba semua jalur kalau teman-teman semuanya pengen banget nih masuk UB gitu ya Kak ya. Karena banyak jalur dan harus dimanfaatkan biar teman-teman semuanya bisa duduk di kursi pilihan teman-teman gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Makasih banget buat Kak Awang, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Walaupun virtual ya kita Kak, nggak ketemu langsung. Semoga sih aku harapannya bisa ketemu langsung sama Kak Awang nantinya gitu, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kak, dan mungkin nanti bahas lebih lanjut lagi karena pasti teman-teman banyak yang bakal komentar juga dan nanya lebih dalam lagi. Boleh teman-teman semuanya langsung aja DM ke Instagramnya atau media sosial lainnya, TikTok dan lain-lain Kak Awang ya Kak. Ada Instagramnya Kak atau TikToknya apa Kak? Username-nya? Instagram aku username-nya HFTNWG. Kalau TikTok Alien Comi. Oke, ini ada di sini ya teman-teman semua, nanti bakal ditulisin buat username Instagram dan juga dari TikToknya Kak Awang. Keren banget Kak Awang, semoga magangnya lancar Kak, semoga skripsinya juga lancar, dan mungkin nanti setelah konten ini siapa tahu teman-teman banyak yang tercerahkan dan pengen masuk administrasi publiknya Brawijaya gitu. Atau mungkin teman-teman juga nanti kita bakal konten YouTube lagi ya sama Kak Awang, kalau Kak Awang udah selesai magang. Kita tanya nih, Kak magang di sini gimana sih gitu, mungkin nanti bisa juga ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Awang. Semoga lancar aktivitasnya dan semoga bisa memberikan manfaat lagi bagi banyak orang, Kak. Lancar terus dan bisa menggapai cita-cita yang Kakak inginkan. Itu dia teman-teman semuanya. Terakhir dari aku, Asep, dan juga dari Kak Awang. Oke, sampai jumpa di Osjur berikutnya teman-teman semuanya. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.